Pemanfaatan QGIS untuk mendukung penilaian. Persembahan Bidang Media Learning Organization KPKNL Jakarta 5. Menurut Wolfgang Kentz, SIG adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, analisis atau manipulasi, dan menampilkan data spasial, untuk pemecahan problem terkait kebumian. Sedangkan Esri menyebutkan, SIG adalah kumpulan terorganisasi dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personel yang dirancang secara efisien untuk memeroleh, menyimpan, memutakhirkan, manipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi berreferensi geografis. Tiga alasan penggunaan sistem informasi geografis. 1. Dapat menjawab pertanyaan atau memecahkan persoalan spasial. 2. Pembentukan dan penguatan peta mental atau representasi visual. 3. Alat bantu yang interaktif dan menarik di berbagai bidang, pemerintahan, bisnis, dan lain-lain, terkait kewilayahan. SIG memiliki 5 subsistem, yang terdiri dari input data, manajemen data, manipulasi dan analisis data, serta output data. Berikut adalah gambaran alur subsistem SIG tersebut. Aplikasi QGIS dan keunggulannya. QGIS adalah perangkat lunak sistem informasi geografis berbasis open source, dengan lisensi di bawah GNU General Public License yang dapat dijalankan di berbagai sistem operasi, serta mendukung banyak format dan fungsionalitas pengolahan data vektor, raster, dan database. Keunggulan QGIS. 1. Gratis. 2. Dapat menambah dan memodifikasi fungsi. 3. Terus berkembang. 4. Ketersediaan dokumen panduan dan bantuan. 5. Berfungsi di banyak sistem operasi. QGIS dapat diunduh di situs qgis.org. Fitur dasar QGIS terdiri dari 1. Menampilkan data vektor dan raster berbagai format dan proyeksi. 2. Aplikasi pemetaan dan pengolahan data spasial. 3. Dukungan pembuatan, pengubahan, dan ekspor data spasial. 4. Analisis data spasial. 5. Publikasi peta melalui internet. Tampilan atau user interface QGIS. 1. Menu. 2. Toolbar. 3. Map Canvas. 4. Browser panel. 5. Layer panel. 6. Koordinat bar. 7. Scale bar. 8. Current CRS. Berikut adalah penjelasan user interface. Data yang ditampilkan pada SIG adalah data spasial atau data yang berorientasi geografis, memiliki koordinat sebagai dasar referensi, dan memiliki informasi penting yaitu informasi spasial dan informasi atributif atau deskriptif. Processing Toolbox adalah
Seperangkat algoritma sebagai alat atau fungsi untuk analisis spasial pada QGIS, berupa alat atau fungsi bawaan, dan beberapa alat atau fungsi tambahan yang disediakan pihak ketiga, seperti GRESS, Saga, Orfeo, dan lain-lain. Penilaian, analisis spasial, dan pemanfaatan KIS. Keterkaitan penilaian dan analisis spasial. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu, sedangkan analisis spasial adalah sebuah proses untuk mengkaji lokasi, atribut, dan hubungan antara fitur dari data spasial melalui teknik analisis tertentu, dalam rangka menjawab pertanyaan atau mendapatkan pemahaman yang bermanfaat. Dalam proses penilaian berupa tanah, terdapat analisis data objek penilaian yang harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis spasial bisa mendukung proses penilaian, karena penilaian berkaitan dengan faktor-faktor spasial sesuai karakteristik fisik tanah seperti lokasi, zoning, fasilitas umum, dan seterusnya. Hubungan penilaian, analisis spasial, dan sistem informasi geografis. Contoh penerapan fungsi QGIS. 1. Sortespat, untuk mengukur jarak kedekatan objek penilaian dengan fasilitas umum, CBD, objek pembanding, atau pengaruh lain. 2. Interpolasi, untuk menentukan nilai, perkiraan, tanah di antara data-data pembanding yang ada berdasar basis data pembanding. 3. Indeks global Moran, untuk mengetahui pola spasial nilai tanah berupa sebaran atau pengelompokan. Praktik QGIS, cara memperoleh data spasial dari instansi berwenang, contohnya adalah Pemda DKI Jakarta. Tahap-tahap unduh data spasial antara lain. 1. Buka situs jakarta1.jakarta.go.id. 2. Unduh peta dasar berupa batas administrasi Jakarta Timur berbentuk poligon. 3. Unduh data spasial berupa jaringan jalan Jakarta Timur berbentuk vektor. 4. Unduh data spasial berupa titik lokasi halte Jakarta Timur berbentuk poin. 5. Unduh data tanah pembanding di sipreval.kemenkeu.go.id/sipsurvey. 6. Masukkan data-data hasil unduhan ke aplikasi QGIS melalui fungsi layer, data source manager atau melalui drag. Praktik QGIS lanjutan, analisis rute terpendek atau shortest path. Tahap-tahap penerapan shortest path. 1. Ketikan atau cari fungsi shortest path pada processing toolbox. 2. Pilih data jaringan jalan, di sini dinamai Jalan Jakarta Timur, pada fungsi vektor layer representing network. 3. Masukkan koordinat tanah pembanding pada start point dan koordinat halte pada end point. 4. Beri nama file penyimpanan hasil analisis pada shortest path, misal short object 1 halte 30. 5. Klik Run sehingga memunculkan hasil rute jalan terpendek. Sebagai representasi kedekatan, berupa layer baru dengan nama Short Object 1 halte 30. 6. Klik kanan layer Short Object 1 halte 30 untuk memunculkan tabel atribut hasil shortest path. 7. Klik Field Kalkulator untuk memasukkan rumus perhitungan panjang hasil shortest path, sehingga muncul jarak dalam km pada tabel atribut. Praktik QGIS lanjutan, analisis interpolasi. Tahap-tahap penerapan interpolasi. 1. Ketikan atau cari fungsi IDW interpolation pada processing toolbox. 2. Pilih layer titik koordinat tanah pembanding dari sipreval, di sini dinamai pembanding vektor. Pada input layer, vektor layer. 3. Pilih atribut data harga penawaran, di sini dinamai harga penawaran, pada input layer. Interpolation atribut. 4.
pilih layer batas wilayah, di sini dinamai batas Jakarta Timur. Pada Extend, Calculate from Layer. 5. Tulis nama file. Hasil interpolasi dengan nama interpolasi tanah, kemudian klik Run. Hasil analisis interpolasi adalah area berwarna, yang menunjukkan perbedaan nilai tiap-tiap warnanya, sebagai representasi rentang perkiraan nilai tanah. Kesimpulan terkait QGIS dan penilaian adalah: 1. Analisis spasial sebagai bagian dari penerapan sistem informasi geografis berkaitan dengan proses penilaian. 2. Pemanfaatan data spasial bisa mendukung pelaksanaan penilaian dengan analisis melalui fungsi-fungsi di aplikasi GIS. 3. Pemanfaatan data spasial dari sumber eksternal seperti Pemda Jakarta, BPN, Kemenhub, dan lainnya sangat terbatas. Saran terkait QGIS dan penilaian adalah: 1. Pemanfaatan SIG, khususnya QGIS, bisa mulai dikenalkan kepada para penilai pemerintah di DJKN untuk mendukung analisis penilaian. 2. Perlu dibangun basis data spasial, misal berupa titik koordinat objek tertentu seperti tanah pembanding, fasilitas umum, atau lainnya, dan diintegrasikan dengan aplikasi Sipreval. 3. Perlu ada kerjasama dengan instansi terkait untuk memperoleh data spasial yang mendukung, seperti zona nilai tanah, dari BPN, jaringan jalan, dari Kementerian PUPR, dan lain-lain. Terima kasih, semoga bermanfaat.